Ibu selalu mendoakan kalian supaya kalian hidup bahagia selamanya. Jangan lupa ya, sering tengokin Ibu dan Dea. Iya, Bu. Terima kasih ya. Tapi, apakah kamu harus pindah secepat ini? Ma, kita kan udah nikah, jadi kita mau mandiri. Lagi pula Mas Bambang kan udah punya rumah. Dan sebentar lagi cutinya Mas Bambang juga habis, mau balik kerja lagi. Ya udah, kalau gitu. Kak Sulis mau pindah. Anak kecil udah tahu nanya mulu. Udah kamu sekolah aja yang pintar. Kok kamu kasar gitu sih? Nggak boleh dong. Iya Sulis, kamu kan mau pindah. Masa sih kamu nggak bisa baik sedikit sama anak kamu? Maksud Mama, adik kamu Dea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, kita pamit juga ya. Saya jalan dulu ya, Bu ya. Iya nak. Aku yakin seorang ibu itu nggak mungkin salah sebut. Jadi maksudnya apa? Tadi ibu bilang kalau dia itu anak kamu. Mas, apa-apaan sih kamu? Ibu ngomong gitu aja dipikirin banget sih, Mas. Ibu tuh cuma asal ngomong. Udahlah, nggak usah diperpanjang. Aku itu bukannya mau berdebat, tapi kamu tuh kok bisa benci banget sama dia? Bisa dendam banget kayak gitu. Dia itu salah apa sama kamu? Jadi Mas ini ngotot ya? Kalau Dea itu anak aku. Mas tuh gak percaya sama aku? Aku itu bukannya ngotot, Sulis. Tapi jujur itu lebih baik. Aku kan dari tadi juga udah jujur sama kamu, Mas. Lagi dari tadi bikin pusing banget sih. Dea mulu. Mas! Sakit. Ya Allah, Dea. Maaf ya, aku nggak lihat. Kamu Aduh, sakit. Ya ampun, ternyata kamu yang keserempet. Udah Mas, biarin aja. Emang dia manja nih, cengeng gitu aja, pakai nangis. Sulis, aku yang salah. Aku tadi nggak ngelihat ke depan, nyetir sambil ngobrol. Enggak, Mas, kamu tuh nggak salah. Dia aja manja. Tapi kaki aku masih sakit, Kak. Obatin aja sendiri. Kita harus bawa ke dokter, kakinya memar. Udah nggak usah dibawa ke dokter, luka kayak gitu doang, ngapain sih? Tapi Udah ya Mas, kalau kamu masih ngotot bawa dia ke dokter, aku akan pulang naik angkot atau naik bus. kok kamu gitu sih, Sulis? Sulis! Sampai SMP dan SMA, saya juga nggak tahu kenapa saya lebih suka sendiri. Setiap pulang sekolah, saya part-time di salah satu mall untuk menghidupi mama yang selama ini mengurus saya dari kecil. Karena semua anak-anak mama nggak ada yang sayang sama mama. Nggak ada yang peduli sama mama. Bahkan kakak saya yang nomor 1 setiap bulan mengirim uang. Sekarang dia pun ikut berhenti. Kamu tuh tertutup banget. Tapi karena itu aku suka sama kamu. Tapi emangnya kamu mau terima aku padanya? Lah, kenapa enggak Dea? Kamu tuh beda dari cewek-cewek lain. So banget ya lo, deh. Mentang-mentang udah bisa deketin Dodi, sekarang lo nggak mau bersih-bersih lagi di kelas.
Tapi aku hari ini nggak ada piket. Mau ada jadwal piket, mau enggak, lo tuh emang harus tetap bersih-bersih di kelas. Karena muka lo tuh cocok buat jadi tukang bersih-bersih. Jadi kalian kesini cuma mau hina Dea? Ingat ya, Dot, lo tuh gak pantas buat dia. Lo gak malu apa? Pacaran sama cewek yang gak jelas asal-usulnya. Katanya gak punya orang tua. Katanya gak punya ayah. Anak apaan lahir gak ada ayahnya? Lagian, semua ibu-ibu sekampung itu udah pada tahu. Tahu diri lo, Dea. Indah, jaga ya mulut lo. Hah? Percuma lu cantik. Hah? Emang kenapa? Kalau gua suka sama Dea? Itu urusan gua, bukan urusan lo. Cuma gara-gara cewek jelek ini yang kerjaannya tukang cleaning service, lo berani kayak gini ke gue? Lo bakal nyesel, Dot. Jangan pernah lagi lu hina Dea. Ngerti lu? Dea, Oh iya Ma, kamu nggak makan dulu, Nak? nanti dia makan di luar aja ya, soalnya dia takut telat. Mama udah masakin kamu ikan mas goreng. Pakai sambal kesukaan kamu. Makan ya. Ya ampun Ma, sampai dimasakin segala. Makasih ya. Tapi kalau misalkan dia makan dulu, yang ada dia terlambat kerjanya. Ya udah, kalau gitu dia berangkat kerja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih sekolah harus kerja jadi cleaning service. Tapi mau gimana lagi? Cuma dia harapanku. Sejak anak-anakku menikah, mereka jarang ngirim uang. Ya udah, kamu sapu bagian depan ya biar nanti aku yang buang sampah. Oke, aku ke depan dulu. Ya. Ya ampun, maaf. Aduh. Dea, Mas Bambang? kok kamu di sini, Dek? Iya Mas, aku kerja di sini sambilan. Oh ya? Padahal kantor aku tuh di sebelah dan gedung ini masih kerjasama sama kantor aku. Oh gitu iya. Mak, Kakak, Dea, ngapain kamu di sini? aku di sini kerja Kak. Kerja? Iya, karena Kakak sama Mas Erwin kan udah nggak pernah ngirimin uang untuk Mama. Jadi ya terpaksa aku kerja sambilan kayak begini buat bantuin Mama. Dea, kamu dengar ya? Memangnya kamu pikir tugas saya itu hanya ngurusin kamu sama Mama doang? Kamu pikir aku nggak punya keluarga? Jangan mentang-mentang kamu lihat Mas Bambang ini sukses punya kerjaan, kalian bisa seenaknya ya. Ayo Mas, kita pergi. Astagfirullahaladzim. Dea, Iya, itu kakak kamu. Assalamualaikum. Ma? Ma? Waalaikumsalam. Mama? Ma? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Mama kenapa? Mama, nggak apa-apa deh ya. Astagfirullahaladzim, Mama tahannya kita ke rumah sakit ya, Ma? Nggak usah deh ya. Kita mau bayar pakai apa? Ma, alhamdulillah dia habis gajian. Mama nggak usah khawatir ya. Aduh. Kenapa itu, Bu? Ayo kita lihat, Bu. Ayo. Mama tahan, Ma. Ya ampun. Ibu kenapa, Bu Naimah? Mamaku tiba-tiba jantungnya sakit katanya. Aku mau bawa ke rumah sakit tapi Mama nolak. Waduh, jangan ditunda-tunda. Udah bawa ke rumah sakit aja ya. Ya udah, saya cariin taksi ya buat ibu kamu ya. Iya, Bu. Dok, gimana keadaan mama saya? Kondisi mama kamu cukup parah. Astagfirullahaladzim. Mama kamu ternyata punya penyakit asma dan harus segera dirawat.
Sepertinya penyakit asma itu sudah lama tidak diobati. Ya Allah. Ya nggak apa-apa deh dok. Kalau misalkan itu masih yang terbaik untuk mama, tolong lakukan ya dok. Baik, kalau gitu saya akan usahakan. Saya permisi. Ya, makasih banyak ya dok. Aku minta maaf banget. Aku boleh minta tolong untuk jagain mamaku sebentar. Aku mau ketemu sama kakak-kakak aku buat ngabarin kalau mama dirawat. Kenapa nggak ditelepon aja, Dea? Aku udah nggak punya HP, Bu. Lagian, aku juga nggak inget nomor kakak aku. Ya ampun, kasihan bener kamu. Ya udah sana, biar ibu kamu nanti aku yang jaga ya. Makasih banyak ya, Bu. Aku janji, aku akan secepatnya balik lagi. Assalamualaikum. Apa sih malam-malam bikin ribut aja? Nggak tahu apa ini jam berapa? Maafin saya, Mbak. Aku kesini cuma mau ngasih tahu Mas Erwin kalau Mama lagi dirawat di rumah sakit, Mbak. Mas Erwin udah tidur. Udah senang mau pulang? Tapi Mbak, udah 2 tahun ini Mas Erwin nggak pernah kirim uang untuk Ibu. Aku bingung, Mbak, untuk biaya rumah sakit. Emangnya kamu pikir di sini tuh nggak banyak kebutuhan, nggak banyak keperluan? Maksud aku bukan kayak gitu, Mbak. Tapi Denger ya, kamu itu udah gede. Jangan bergantung terus sama Mas Erwin dong. Gimana sih? iya, Mbak, saya tahu. Halo, udah, gak usah banyak ngomong. Sekarang kamu pergi pulang ya, gak usah ganggu-ganggu dan gak usah minta-minta uang lagi sama Mas Erwin. Saya gak suka. Sana pulang. Tapi Mbak, Ibu butuh biaya. Sebenarnya aku bekerja karena aku tidak mempunyai pilihan lain. Kalau aku tidak bekerja, aku dan Mama akan makan apa? Karena hanya aku yang Mama punya. Kakak dan saudara Mama yang lain tidak ada yang peduli sama Mama. Disinilah aku harus bertanggung jawab sama Mama. Dan aku berjanji mulai sekarang, aku harus membahagiakan Mama yang sudah mengurus aku dari kecil sampai aku sekarang ini. Tidak ada kata arti nenek, hanya dia Mama yang aku punya. Hanya Mama. Ma? Oh iya, Ma. Sebentar lagi kan aku mau ada ujian sekolah. Dan pihak sekolah itu minta aku untuk mengumpulkan data-data akte kelahiran aku. Akte lahir? Iya, Ma. Soalnya itu penting banget untuk pembuatan ijazah. Ya Allah, gimana ini? Akte lahir dia nggak pernah dibuat. Adanya surat keterangan lahir. Dan itu pun hanya ada nama Sulis. Ma, akte kelahiran aku ada kan? Mama cuma lupa, Nak. Naruhnya di mana ya? Kita tanya sama kakak kamu. Nanti kamu pulang kerja, kita mampir ke rumah dia, ya? Oh, ya udah. Ya udah kalau gitu aku berangkat kerja ya, Ma. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jahit yang benar. Gimana ini? Dia pasti akan tahu siapa ibu kandung dia sebenarnya. Mama ngapain kesini sama Dea? Mama cuma mau kasih tahu kalau dia mau ujian di sekolahnya. Terus urusannya sama aku apa? Pihak sekolah minta surat akte lahir Dea. Kalau nggak dikasih, dia nggak bisa ngurus ijazahnya. Iya, Kak. Kan Mama yang simpan. Ngapain sih pakai nanya aku? Iya, Mama cuma mau kamu ingat surat itu. Dia perlu banget. Aku kan udah bilang aku nggak tahu. Mama mikir nggak sih? Nah, Mama sengaja ya, Mama datang ke rumah aku untuk bikin masalah baru, gitu. Bukan gitu, Sulis. Tapi dia butuh surat akte lahir itu. Buat apa akte lahir sih, Ma? Nanti dia bisa tahu kalau aku itu ibunya.
Ini penting buat ngurus surat ijazah sekolah dia. Akte lahir atau surat keterangan lahir, Sulis. Udah lama, nggak perlu kayak gitu. Ayahnya juga nggak jelas. Dea, kamu nih gimana sih? Sengaja kamu yang ngeberantakin rumah aku kayak gini, hah? Aku minta maaf, Kak. Aku nggak sengaja. Heh, emangnya kamu punya duit buat ngegantiin? Sulis! Udah deh, Mama sama dia pergi deh. Jangan pernah datang ke rumah aku, pergi! Keluar kamu ya. Berani kamu ngusir Mama sama Dea? Iya, memang aku ngusir Mama sama dia. Kalian pergi sekarang, pergi! Dea, ayo kita pergi. Ma, udah ya Ma, nggak usah dipikirin. Mama kan tahu kalau Kak Sulis emang orangnya begitu. Tadi dia nggak sengaja denger pembicaraan Mama dan Kak Sulis soal... Kamu tunggu sini ya, sebentar. Mama pegang kopiannya. Udah saatnya kamu tahu, Dea. Ini maksudnya apa, Ma? Dia nggak ngerti sama sekali. Kok di sini tertulis kalau Kak Sulis itu ibunya Dea? Iya, Nak. Sulis adalah ibu kamu. Ibu yang sudah melahirkan kamu, Nak. Nggak mungkin. Mama pasti bohong kan? Mama jujur sama Dea. Mama pasti bohong. Dia itu bukan anak Kak Sulis kan, Ma? Sudah saatnya kamu tahu, Nak. Waktu itu Sulis nikah siri. Bapakmu itu pergi, entah kemana. Dia malah menikah dengan wanita lain. Makanya Sulis sakit hati dan kecewa. Jadi Kak Sulis itu ibu aku. Dia yang udah ngelahirin aku, Ma. Maafin Mama ya, Dea. Sebenarnya Mama ini nenek kamu. Sampai kapanpun Dea akan menganggap Mama itu Mama aku. Karena Mama yang udah ngebesarin Dea. Karena Mama yang udah sayang sama Dea selama ini. Maafin Mama ya, Dea. Mama baru sempat bisa cerita sekarang sama kamu, Nak. Dia nggak akan pernah lupa sama Mama walaupun dia bukan terlahir dari rahim Mama. Dia akan tetap sayang sama Mama.